Jangan lupa subscribe. Barbarossa, namanya sudah melegenda di Eropa, dikenal sebagai bajak laut berjanggut merah, penguasa lautan yang kejam. Sedangkan dalam Islam, dikenal sebagai mujahid, pemimpin pasukan elit Angkatan Laut Turki Utsmani yang bernama Janissary. Persepsi yang berbeda ini diangkat oleh Eropa hingga Amerika, dipropagandakan dalam komik Asterix hingga film hits Pirates of Caribbean. Alhasil, doktrin Barbarossa yang keji pun makin melekat di ingatan semua orang. Barbarossa memang nyata ada, dan bukanlah tokoh fiktif yang sering dipercayai banyak orang. Eksistensi Barbarossa berperan penting dalam perkembangan dunia Islam. Pamornya yang mendunia membuat bangsa barat ketakutan. Barbarossa dalam bahasa Latin artinya berjanggut merah, dari kata barbar yang artinya janggut dan rosa berarti merah. Barbarossa merupakan sebuah julukan yang diberikan bangsa Eropa pada dua orang bersaudara, Arud dan Khairuddin. Mereka awalnya hanyalah pemuda biasa. Ayahnya bernama Yakub, merupakan veteran pasukan Sipahi di era Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ibunya bernama Katrina, seorang mualaf yang tadinya beragama Nasrani. Suatu hari, Arud, Khairuddin, serta Ilyas adiknya melakukan sebuah perjalanan dagang. Namun, di tengah perjalanan, tanpa sebab kapal mereka diserang oleh kapal militer Eropa, Knight of Rhodes dengan kapalnya St. John of Jerusalem. Adik Arud dan Khairuddin meninggal saat tragedi itu, sedangkan Arud ditawan dan berhasil meloloskan diri dibantu Khairuddin. Peristiwa itu membuat mereka marah besar dan akhirnya dendam. Keduanya memutuskan untuk menjadi perompak dengan menghancurkan setiap kapal Eropa, baik kapal dagang maupun kapal militer. Keahlian mereka menjadikan kekuatannya membesar dan muncul sebagai armada yang ditakuti di perairan Mediterania, Laut Tengah. Bangsa Eropa menyebutnya bajak laut, padahal mereka tidak menggunakan bendera tengkorak, melainkan menggunakan bendera berwarna hijau, bertuliskan potongan ayat Nasrun minallah wa fatun karib wa basisiril mu'minin ya Muhammad. 4 nama Khulafaur Rasyidin, pedang Zulfikar, dan bintang segi 6. Awak kapal ini terdiri dari orang-orang Islam Eropa serta beberapa orang Yahudi. Misi dendam Arud dan Khairuddin berubah menjadi jihad setelah mendengar jatuhnya Andalusia Spanyol. Umat muslim dibantai sedangkan sisanya mengalami penyiksaan. Sepanjang awal abad ke-16, puluhan ribu umat muslim yang tertindas berhasil diselamatkan oleh Barbarossa dan dibawa ke negeri-negeri Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Di tahun 1516, Arud memimpin Aljazair dan membangun basis pertahanan laut untuk menghadapi pasukan salib. Tahun 1518, Arud gugur dalam perang melawan rakyat kota Tilmisan yang dihasut Spanyol. Dengan gugurnya Arud, kepemimpinan Aljazair beralih sepenuhnya ke Khairuddin. Spanyol mengira bahwa era kejayaan Barbarossa di Laut Tengah telah berakhir. Dengan percaya diri, 20.000 tentara Spanyol dikerahkan ke Aljazair. Hasilnya, mereka terkejut menjumpai Khairuddin, Barbarossa, dan armada lautnya yang telah siap menyambut mereka. Pertempuran hebat terjadi dan dimenangkan oleh sang Barbarossa. Atas keberhasilannya, rakyat Aljazair mendaulatnya menjadi pemimpin, sehingga Khalifah Salim di Turki mengangkatnya sebagai gubernur resmi Aljazair pada 1519. Namun walaupun telah diangkat menjadi gubernur, Khairuddin memilih untuk meneruskan perjuangan jihadnya di lautan. Sepeninggal Arud, Khairuddin masih meneruskan jihadnya. Pada tahun 1520, era Khalifah Sulaiman I mempercayakan pasukan Janissary Angkatan Laut untuk dipimpin Khairuddin. Sepanjang tahun 1520-an, di bawah komandonya, pasukan Janissary berhasil menyelamatkan umat muslim Andalusia sebanyak 70.000 orang dengan 7 kali pelayaran dan 36 buah kapal dari pembantaian yang dilakukan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella di Spanyol. Karena peranannya sangat besar di Angkatan Laut, Sulaiman I mengangkat Khairuddin Barbarossa menjadi Kapudan Pasha, pimpinan tertinggi Angkatan Laut Turki. Sebuah pangkat terhebat yang pernah disandang seorang bajak laut sepertinya. Ia memfasilitasinya dengan armada yang bermanuver lincah dan jangkauan meriamnya jauh untuk mendukung perjuangannya.
Pada tahun 1535, pasukan gabungan Spanyol Genoa menyerang Tunisia dengan kekuatan 25.000 prajurit dan 500 kapal. Kekuatan yang tidak seimbang ini menyebabkan jatuhnya Tunisia di tangan Spanyol. Namun, Barbarossa membalas kekalahannya dengan menyerang Baleares, Spanyol, dan merampas kapal-kapal Spanyol yang bermuatan emas dan perak yang baru pulang dari ekspedisi ke Amerika. Tahun 1537, Barbarossa kembali menaklukkan Spanyol di Korea dan Dalmatia. Setahun kemudian, 1538, pasukan gabungan Spanyol Genoa dipimpin oleh Andrea Doria, Knight of Malta, kembali dengan 600 kapal canggih, kapal perang galeon yang melegenda, melalui Selat Prepeza Actium. Barbarossa memilih untuk menjemput musuh di Prepeza saat fajar, hanya dengan sepertiga jumlah armada Spanyol. Strateginya adalah menjebak Spanyol di Selat Prepeza yang sempit. Strategi tak terduga ini membuat Spanyol kelabakan. Perlawanan mereka pun tak berarti bagi Barbarossa karena manuver armadanya yang gesit. Separuh kekuatan Spanyol berhasil dilumpuhkan hingga Spanyol memilih mundur. Peperangan yang hanya berlangsung selama 5 jam ini berhasil dimenangkan kaum muslimin dengan telak. Dan ini terjadi pada hari Jumat 27 September 1538. Khairuddin Barbarossa wafat di kamar pribadinya Istanbul tanggal 5 Juli 1546 di usia yang ke-68 tahun. Untuk mengenang jasanya, di dekat pemakaman Khairuddin dibangun sebuah masjid dan madrasah menggunakan namanya. Hingga kini, ia tetap dikenang kaum muslimin sebagai seorang mujahid yang tangguh walaupun Eropa memfitnahnya sebagai bajak laut. Khairuddin Barbarossa berkata, "Jika yang dimaksud dengan bajak laut adalah yang berjuang membela negeri-negeri Islam, menyelamatkan kaum muslimin yang tertindas, serta memerangi musuh agama Allah, biarlah seluruh dunia mengetahui bahwa saya seorang bajak laut." Semoga Allah merahmatimu, wahai Barbarossa, pahlawan muslim yang terlupakan. Semoga bermanfaat, dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.